Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 9. Kita bertemu kembali di pertemuan yang keempat, yaitu dengan pembelajaran PPKN. Ya, kita lihat ya, BDR keempat ini ya, tentang apa? Upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Ya, oke. Ya, ingat upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat. Masih ingat dengan ibu ya, nama ibu Yanti Pertiwi SPD yang mengajar PPKN di kelas 9. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu satu, setelah pembelajaran ini ya, peserta didik mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam wujud nyata ya. Jadi maksudnya begini, kalian bisa mewujudkannya karena keinginan sendiri. Setelah kalian paham, udah kalian punya keinginan sendiri untuk mewujudkannya. Seperti apa sih nilai Pancasila kalau kalian laksanakan di lingkungan sekitar ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan upaya-upaya masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita mulai. Nah, upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila ada beberapa hal. Satu, di bidang politik. Seperti apa dan contohnya? Nah, pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum secara luber dan jurdil. Apa itu luber dan jurdil? Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya di bidang ekonomi, sesuai dengan pasal 33 bahwa penyelenggaraan ekonomi itu secara kekeluargaan dan atas dasar kebersamaan, menganut sistem ekonomi yaitu kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Yang seperti apa koperasi itu? Dalam koperasi itu ada simpan pinjam dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Bidang sosial budaya ya, adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Kebudayaan dari daerah Aceh, Riau, Manado, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan sebagainya dilestarikan dalam berbagai bentuk event-event tertentu. Nah, sekarang kalian sering melihat di televisi maupun di internet ya. Kemudian bidang pertahanan dan keamanan oleh siapa? Nah, intinya pertahanan keamanan itu yang paling utama tugasnya adalah TNI dan Polri. Karena mereka memiliki tugas untuk melindungi dan mengamankan, menertibkan negara Republik Indonesia ya. Kemudian selanjutnya upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Seperti apa? Nah, ada di lingkungan keluarga. Berarti kalian ya. Oke, satu contohnya gotong royong, saling menghargai dan menyayangi antar keluarga, menjaga nama baik. Gotong royong itu banyak sekali dalam keluarga itu. Ketika memasak, ketika beres-beres dan saling menyayangi, itu berarti harus saling menghormati dan sayang, cinta terhadap kakak, adik, ayah, ibu, kakek, dan nenek ya. Menjaga nama baik berarti ketika kalian keluar rumah, kalian harus tetap menjaga nama baik kalian supaya apa? Kalian tetap menjadi anak yang baik sesuai kehendak orang tua. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, walaupun kita dalam keadaan BDR, kita tetap ada suatu saat kita bertemu di sekolah. Kalian berarti harus berada di sekolah, menghargai hasil karya teman, tidak memaksakan kehendak, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, kemudian lingkungan masyarakat, menghormati hak-hak anggota masyarakat. Ketika kita meminta hak, dan kita juga harus melaksanakan kewajiban karena orang lain pun memiliki hak yang sama. Menghormati keputusan yang diambil. Jadi kita harus jangan egois karena jangan menginginkan keputusan kita yang diambil, tapi keputusan bersama. Kemudian menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan supaya tercipta kenyamanan kita semua. Kemudian yang keempat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya apa saja? Mengedepankan toleransi antar umat beragama, karena kita hidup di Indonesia itu ada 6 agama.
yang hidup di Indonesia. Nah, kita harus betul-betul saling menghargai antar umat beragama tersebut. Kemudian keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat orang lain. Jadi tetap sila keempat kita laksanakan, menghargai pendapat orang lain, dan kita punya hak untuk menyatakan pendapat. Di sini mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Walaupun bebas, tapi tetap kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian, nah ini contoh apa? Contoh masyarakat yang menyampaikan pendapat dalam pemilu. Jadi pemerintah mengadakan pemilu itu untuk apa? Supaya aspirasi masyarakat bisa terlaksana. Nah, di pasar, hak konsumen, hak penjual, hak pembeli itu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, nah ini tarian dari Saman, dari tarian dari seluruh Indonesia itu sering dipertontonkan ya, baik itu di televisi maupun bahkan ke luar negeri. Kemudian, nah ini ada barisan polisi, ini ada barisan tentara, mereka lah yang mewujudkan nilai Pancasila untuk mempertahankan dan keamanan negara. Kemudian ini gotong royong di lingkungan masyarakat, kalian ingin membersihkan lingkungan dengan cara mengubur sampah-sampah yang bisa dikubur. Nah, ini adat budaya Indonesia yang sangat beragam, dari pakaiannya, dari tariannya dan sebagainya ya. Kemudian, nah ini perbedaan ras, warna kulit, bentuk muka. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu wajahnya berbeda dan bentuknya pun berbeda, tapi tetap kita satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Kemudian ini yang terakhir, nah mereka juga orang Indonesia, mereka menginginkan lingkungannya aman, jangan hanya terlalu mengandalkan polisi dan tentara, kita juga harus mengamankan wilayah masing-masing. Ini ngaronda ya. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih ya. Ya, jadi pertemuan keempat ini intinya kita simpulkan bahwa ketika kita ingin mewujudkan nilai-nilai Pancasila, baik itu dalam kenegaraan atau pemerintah yang sudah melaksanakan satu, yaitu di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian masyarakat menjalankan nilai-nilai Pancasila itu, satu di lingkungan rumah, dua lingkungan sekolah, ketiga lingkungan masyarakat, dan keempat lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, berarti setiap tingkah laku kita, perilaku kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Insya Allah kalau kalian sudah mengerti dan paham, dan kalian tergerak hatinya untuk menjalankan, berarti kalian adalah anak yang Pancasilais, karena sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.